Selamat siang, yang saya hormati Pak Oktavian, satu dosen perekonomian Indonesia. Saya Aditya Gunawan Chandra dari kelas MJ 402 akan mempresentasikan tugas satu perekonomian Indonesia. Latar belakang, sektor teknologi di Indonesia telah mengalami lonjakan perhatian dari investor dalam 5 tahun terakhir. Dan ini bukan tanpa alasan. Berikut latar belakangnya. A. Pertumbuhan ekosistem digital. Indonesia merupakan salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 200 juta pengguna internet. Lonjakan pengguna internet, smartphone, dan layanan digital pasca pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi di berbagai sektor, termasuk e-commerce, fintech, edutech, dan healthtech. B. Bonus demografi dan konsumen digital. Mayoritas penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Generasi milenial dan Gen Z merupakan pengguna aktif teknologi dan cenderung adaptif, adaptif terhadap layanan berbasis aplikasi dan platform. Ini menciptakan pasar yang dinamis dan menyajikan bagi startup teknologi maupun perusahaan global. C. Peran besar startup dan unicorn lokal. Nama-nama seperti Doto, Tabungan Gojek dan Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak menjadi magnet investasi. Pendanaan dari investor asing dan lokal dalam jumlah besar memperkuat posisi Indonesia sebagai ladang subur bagi inovasi teknologi. D. Dukungan infrastruktur dan regulasi. Pemerintah mendorong transformasi digital melalui kebijakan seperti percepatan pembangunan jaringan 4G, 5G, pengembangan data center, serta inisiatif Gerakan 100 Smart City dan Digital Talent Scholarship. Apa saja faktor utama yang membuat sektor ini menarik bagi investor? Berikut ada beberapa faktor utama yang membuat sektor teknologi menarik bagi investor, khususnya dalam konteks Indonesia. Pertama, pertumbuhan pasar digital yang besar. Indonesia adalah rumah bagi populasi digital yang sangat besar dan terus bertumbuh, dan lebih dari 200 juta pengguna internet dan adopsi cepat terhadap smartphone. Pasar untuk layanan digital seperti e-commerce, ride hailing, dan layanan keuangan digital tumbuh sangat cepat. Bonus demografi. Mayoritas penduduk Indonesia berada dalam usia produktif. Hal ini menciptakan permintaan yang tinggi terhadap inovasi dan kenyamanan dalam layanan berbasis teknologi, yang pada akhirnya meningkatkan potensi keuntungan bagi investor. Inovasi dan adaptasi startup lokal. Perusahaan rintisan di Indonesia telah menunjukkan kemampuan tinggi dalam menyesuaikan produk mereka dalam kebutuhan lokal. Hal ini membuat investor melihat peluang besar dalam mendukung pertumbuhan perusahaan yang inovatif dan relevan secara lokal. Potensi skala regional. Indonesia sering dilihat sebagai pintu gerbang ke Asia Tenggara. Banyak investor global menjadikan investasi di perusahaan teknologi Indonesia sebagai langkah awal untuk ekspansi regional karena posisi geografis dan ukuran pasarnya. Bagaimana dukungan kebijakan pemerintah terhadap investor di sektor tersebut? Dukungan kebijakan pemerintahan Indonesia terhadap sektor teknologi telah menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong minat investor, baik lokal maupun asing. Berikut poin-poin utamanya. Regulasi pro investasi dan perlindungan data. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan teknologi digital seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang menyederhanakan perizinan dan memberi insentif bagi investor, Rencana Induk Ekonomi Digital 2021-2030 yang menargetkan digitalisasi UMKM dan penguatan ekosistem startup. Transformasi digital nasional. Lewat program seperti 100 Smart Cities
dan Gerakan Nasional Literal Digital, pemerintah mendorong transformasi teknologi ke berbagai sektor. Hal ini membuka pasar baru yang luas bagi perusahaan teknologi. Insentif pajak dan infrastruktur. Insentif fiskal seperti tax holiday dan super tax deduction diberikan untuk investasi di bidang litbang dan teknologi digital. Pengembangan infrastruktur CITA seperti jaringan 5G, satelit Satria 1, dan pusat data center juga menarik perhatian investor. Kemitraan publik swasta (PPP). Pemerintah membuka peluang kolaborasi antara perusahaan swasta dan pemerintah dalam pengembangan layanan digital publik. Contohnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik atau GovTech. Bagaimana tren investasi, misalnya jumlah investor dengan investasi dalam 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir, tren investasi di sektor teknologi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah investor maupun nilai investasi. Berikut adalah rangkuman tren utamanya. Lonjakan nilai investasi. Menurut laporan ekonomi SEA oleh Doodle, Temasek, dan Bain and Company, nilai investasi di sektor digital Indonesia mencapai sekitar 4,7 miliar USD pada 2020 dan melonjak kembali pasca pandemi menjadi lebih dari 6 miliar USD pada 2022. Peningkatan jumlah investor. Jumlah investor asing dan lokal meningkat, didorong oleh optimisme terhadap potensi pasar digital Indonesia. Perusahaan modal Ventura seperti East Venture, AC Venture, dan 500 Global aktif menanamkan modal di startup tahap awal dan tahap pertumbuhan. Fokus pada startup dan inovasi. Ada pergeseran dari hanya mengejar unicorn ke early stage startup dan sektor vertikal seperti edutech, healthtech, dan agritech. Dominasi investasi asing. Sekitar 70% sampai 80% pendanaan ke sektor teknologi berasal dari investor asing. Ini menunjukkan kepercayaan global terhadap stabilitas dan pertumbuhan sektor ini. Siapa saja investor asing utama yang berinvestasi di sektor ini? Berikut adalah beberapa investor asing utama yang aktif berinvestasi di sektor teknologi Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Investor global ternama. Pertama, SoftBank Vision Fund dari Jepang, terlibat dalam pendanaan besar untuk Tokopedia dan Grab. SoftBank melihat Indonesia sebagai pasar strategis untuk ekspansi teknologi di Asia Tenggara. 2. Temasek Holding dari Singapura, aktif berinvestasi di berbagai startup teknologi seperti Doto dan Trejivo. Temasek juga menjadi mitra dalam laporan tahunan ekonomi SEA. Tidak Sequoia Capital India (NSEA) dari AS dan India. Salah satu investor paling aktif di startup tahap awal dan pertumbuhan, termasuk di sektor fintech dan edutech. 4. JIC dari Singapura. Sovereign Wealth Fund ini berinvestasi di sektor teknologi dan infrastruktur digital, termasuk dalam pendanaan Bukalapak dan Traveloka. Kehadiran investor asing ini tidak hanya membawa modal, tapi juga transfer teknologi, akses pasar global, dan peningkatan daya saing startup lokal. Apa dampak investasi asing terhadap sektor tersebut dan juga terhadap ekonomi Indonesia secara umum? Dampak investasi asing terhadap sektor teknologi dan ekonomi Indonesia secara umum sangat signifikan dan bersifat jangka panjang. Berikut pemaparannya secara terstruktur. Transfer teknologi dan inovasi. Investor asing membawa know-how, teknologi canggih, dan praktik manajemen global. Ini mempercepat modernisasi startup dan perusahaan lokal.
Meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan kecerdasan buatan. Mendorong inovasi produk seperti super app dan layanan keuangan digital. Akses modal dan stabilitas. Masuknya dana asing membuka peluang ekspansi besar-besaran. Startup bisa tumbuh cepat tanpa harus bergantung pada pinjaman bank. Memungkinkan masuk ke pasar regional Asia Tenggara dengan dukungan modal dan jaringan dari investor luar. Pengembangan SDM dan lapangan kerja. Perusahaan teknologi yang berkembang menciptakan banyak lapangan kerja baru dan mendorong kebutuhan akan talenta digital. Mendorong munculnya program pelatihan digital dan pendidikan teknologi. Membuka peluang karir dalam bidang-bidang baru seperti UI UX, analis data, dan pengembangan aplikasi. Integrasi ekonomi digital nasional. Investasi asing turut mempercepat pembangunan infrastruktur digital seperti data center, jaringan cloud, dan konektivitas 5G yang penting bagi efisien ekonomi nasional. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi investor asing di sektor ini? Berikut ini adalah tantangan dan peluang utama yang dihadapi oleh investor asing di sektor teknologi Indonesia, khususnya dalam konteks 5 tahun terakhir. Tantangan bagi investor asing. Satu, ketidakpastian regulasi. Perubahan kebijakan yang cukup cepat, terutama terkait perlindungan data, pajak digital, dan batas kepemilikan asing, bisa menciptakan risiko bagi investor yang ingin kepastian yang terpanjang. Dua, persaingan ketat antar startup. Banyak pemain lokal dan regional dalam sektor e-commerce, fintech, hingga edutech menciptakan kompetisi tajam yang bisa memengaruhi margin keuntungan. Tidak kurangnya talenta digital berpengalaman. Meski populasi muda melimpah, masih ada kesenjangan dalam kesediaan talenta teknologi tingkat tinggi seperti ahli AI, big data, dan cybersecurity. 4. Infrastruktur belum merata. Di luar kota besar, konektivitas internet, dukungan logistik, dan infrastruktur digital masih belum optimal, membatasi ekspansi ke wilayah rural. Peluang yang menarik. Satu, pasar digital yang masih bertumbuh. Dan lebih dari 270 juta penduduk, sebagian besar belum sepenuhnya terdigitalisasi. Sektor seperti healthtech, agritech, dan edutech masih sangat berpotensial. Dua, digitalisasi UMKM. Pemerintah dan investor bersama-sama fokus mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital, membuka peluang besar untuk solusi SaaS, point of sale, dan layanan pembiayaan mikro. Tidak, dukungan pemerintah yang semakin kuat, insentif pajak, program akselerator, dan pendirian Sovereign Wealth Fund, Indonesia Investment Authority, menciptakan iklim yang lebih ramah investasi. 4. Pertumbuhan ekonomi digital regional. Indonesia bisa menjadi titik masuk bagi investor ke pasar Asia Tenggara yang memiliki karakteristik pasar serupa. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.